Alhamdulillah, tentunya lisan kita tidak pernah kering untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala limpahan karunia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara nikmat yang terindah adalah nikmat ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menyembah dirinya. Sehingga di antara salah satu cita-cita kaum muslimin yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk berdoa, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan Islam, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Atau dalam bahasa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini muslimin wa tawaffani muslimin wa alhiqni bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Karena tidak akan ada nikmat yang terindah kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat akan hilang dan tidak berguna kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Karena nikmat yang sesungguhnya adalah iman itu sendiri, dan iman itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semoga kita selalu berada di dalam keimanan dan keislaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Bapak semuanya, kami mengucapkan jazakumullahu khairan, yang mana pada petang hari ini Allah kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia, karena kita selalu mengatakan waktu yang terbaik di malam hari adalah di akhir malam, dan waktu yang terbaik di siang hari adalah di akhir siang. Waktu yang terbaik di malam hari adalah di akhir malam, yang kita kenal dengan sepertiga malam terakhir. Waktu yang terbaik di siang hari adalah di ujung hari, yaitu setelah asar sampai maghrib. Itu adalah waktu yang terbaik. Dan alhamdulillah, waktu kita yang semestinya untuk keluarga, kita datang ke sini. Semoga duduknya kita di sini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, bisa menyebabkan keberkahan dalam kehidupan, dan bisa mendatangkan ampunan dari Ar-Rahman. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan terkhusus kepada yayasan kita ini, dan ini merupakan kali kedua kita berjumpa ya, alhamdulillah. Sudah genap 1 tahun rasanya, baru tahun kemarin, dan sekarang Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita bisa kembali bersua dan berjumpa di sini. Tentu dalam rangka ramah tamah sambil kita saling berdiskusi tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kami melihat di antara salah satu tajuk yang bagus kita diskusikan adalah ingin mengenal ulama-ulama kaum muslimin, terkhusus ulama-ulama mazhab yang kita semua mengenalnya. Tapi kita ingin lebih mengenal lebih jauh lagi. Dan kita akan menyebutkan sedikit-sedikit dan kenapa mereka menjadi ulama yang terkenal. Karena tidak ada para ulama kecuali mereka tidak ingin terkenal. Karena terkenal itu berat. Berat di sisi manusia dan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling banyak masuk api neraka itu yang terkenal. Ustadz terkenal paling banyak masuk neraka. Makanya jangan mau jadi ustadz. Jadi donatur paling banyak masuk neraka. Salah juga semuanya. Nabi pernah menyebutkan, ini sambil kita menyebutkan hadis-hadis Nabi. Nabi pernah menyebutkan yang pertama kali masuk neraka dan dipanaskan neraka untuknya yang pertama adalah orang yang suka bersedekah. Orang yang suka bersedekah. Orang yang qari Quran, yang baca Quran. Orang yang syahid, itu yang pertama kali masuk neraka. Kenapa demikian? Tentu kita bertanya. Maka orang yang syahid ini ketika meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah panggil, wahai fulan, apa yang kamu lakukan di dunia? Maka orang ini mengatakan, aku berjihad di jalanmu ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Kamu itu dusta. Aku tahu apa tujuan kamu berjihad. Kamu berjihad supaya dipanggil seorang yang kuat, seorang pahlawan, seorang ini waqatil. Panggilan itu sudah kamu dapatkan. Yang kedua, orang yang rajin bersedekah. Kalau bahasa kitanya donatur tadi ya. Donatur tadi. Tapi dia ternyata melakukan yang demikian supaya terkenal sebagai orang yang dermawan. Bukan lagi karena Allah, tapi ingin dipandang kedermawanannya. Bapak ini dermawan, bapak itu dermawan. Dia yang pertama kali masuk neraka. Coba bayangkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, orang yang baca Quran. Supaya dikenal suaranya bagus, dipanggil qari. Allahu Akbar. Dan dalam riwayat yang lain yang keempat adalah yang pertama kali masuk neraka itu adalah ustadz tadilah. Makanya berat ya.
Jadi kadang-kadang yang orang beribadah, orang yang sedang beribadah, mereka tidak sadar kalau mereka sedang berdosa. Orang yang berdosa, mereka akan sadar kalau mereka sedang berdosa. Ustadz ini paling parah. Artinya enggak usah jadi terkenal, jadi orang biasa sajalah. Artinya apa namanya? Supaya karena menjaga hati itu bukan ibadah yang ringan ya. Maka di antara salah satu doa, ini doa lagi ya. Tadi doa yang pertama sudah hafal? Ini hari doa nih. Yang pertama, Allahumma ahyini muslimin wa tawaffani muslimin wa alhiqni bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Wajib hukumnya kita baca ini. Karena kita ingin seperti ini. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan Islam, wafatkan aku dalam keadaan Islam, kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh, jangan hinakan diriku dan jangan kucilkan aku. Itu bahasanya. Bahasa kitanya. Kemudian doa ini, di antara doa yang kedua, yang juga dianjurkan bagi kita mengucapkannya, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, berikan kepadaku hati yang salim, karena tidak akan masuk surga kecuali mereka yang qalbun salim. Tidak akan masuk surga kecuali mereka yang qalbun salim. Tentu kita berdoa, dan doa yang terbaik itu pasti doa dari Al-Quran dan doa dari Nabi. Tidak mungkin bahasa kita lebih tepat daripada bahasa Al-Quran atau bahasa Nabi SAW. Karena doa kita itu banyak salahnya. Kadang-kadang doa kita itulah yang menyebabkan kita mendapatkan malapetaka. Kami selalu mencontohkan kalimat ini ya. Dulu ada orang yang berdoa di Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semua yang ada di sini mereka punya anak dan keturunan, berikan kepadaku anak dan keturunan. Doanya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 17 tahun berikutnya, dia datang lagi ke Mekah. Kemudian dia berdoa lagi, ya Allah, matikan anakku. Berarti doanya bagus atau tidak tadi? Yang pertama tadi? Tadi katanya bagus. Macam mana ini? Bisa dipahami? Padahal kalau menurut kita, apa salah doanya? Nggak ada kan? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku anak dan keturunan. Allah tidak pernah mengajarkan kita berdoa seperti ini. Allah tidak pernah mengajarkan kita berdoa seperti ini. Apakah Allah pernah mengajarkan kita berikan kepadaku anak dan keturunan? Tidak pernah. Tapi Allah ajarkan kepada kita, berikan kepadaku anak yang saleh. Iya kan? Betapa banyak orang tua yang dapat anak. Anak itulah yang membuat dia stres. Yang membuat dia begaduh. Yang membuat dia mencuri. Yang membuat dia mengambil hak orang lain. Yang membuat dia zalim yang banyak. Makanya Allah ajarkan kepada kita, Rabbi habli minas. Itu dia. Bukan minta anak. Ayam juga punya anak. Iya atau tidak? Jadi kalau punya anak, semua makhluk Allah juga punya anak. Tapi Allah ajarkan kita anak yang saleh. Makanya orang tadi, dikala berdoa 17 tahun berikutnya, dia kembali berdoa di Ka'bah dengan suara yang sama dulu. Dan ini diceritakan oleh orang yang penjaga Hajar Aswad itu sendiri. Jadi yang penjaga Hajar Aswad itu kan ada askarnya, ada polisinya. Dia mendengarkan orang ini berdoa 17 tahun yang silam, kebetulan dia juga lagi yang menjaga Hajar Aswad, dan orang itu juga yang menjaga yang berdoa dengan suara yang sama di lantang. Allahumma ahlik waladi. Ya Allah, binasakan anakku. Tidak ada orang tua yang berdoa seperti itu. Kecuali kalau sudah mentok. Kecuali kalau anaknya betul-betul membuat dia sengsara. Itu puncaknya. Kenapa demikian? Karena di awal dia salah berdoa. Dia hanya berdoa, ya Allah, berikan kepadaku anak dan keturunan. Menurut kita bagus, tapi itu membawa malapetaka dalam kehidupan. Makanya tidak akan ada doa yang terbaik kecuali doa dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Maka belajarlah menghafal doa-doa. Insya Allah bisa kan? 1 bulan 1 doa. Atau 1 tahun 1 doa. 1 tahun 1 doa. Bisa atau tidak? Kira-kira umur kita yang sudah 50 ini, berapa doa semestinya harus kita hafal ini? Tapi kemana doa-doa itu semua? Habis di jalan kan? Macet kan? Makanya kami mohon maaf, kami tadi terlambat karena macet. Baik. Tadi pembahasan kita bukan ini ya. Apa yang kita ingin bahas ya? Baik. Bukan itu. Ulama madhab. Ulama madhab. Baik. Kita ingin sedikit berbagi pengalaman tentang ulama ini. Kita mungkin secara umum mengenal ulama madhab. Kalau dari susunan, yang pertama Imam Abu Hanifah.
Yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad rahimahumullahu taala jami'an. Yang perlu kita ketahui, ulama mazhab itu bukan 4, tapi banyak. Tapi kenapa kita tahu hanya 4 saja? Tentu banyak alasannya. Makanya kenapa kita kenal dengan berbeda ulama mazhab? Kenapa istilah ini kita kenal? Yang pertama itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah itu tidak akan bisa di antara kita yang bisa membendungnya. Maka di antara salah satu doa yang tidak boleh kita tinggalkan, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa karamika wa ihsanika wa judik. Kita itu meminta karunia. Ya Allah, berikan kepadaku karena karuniamu, taufikmu, karena kemuliaanmu, karena kasih sayangmu. Karena kalau Allah sudah memberikan karunia, taufik, kasih sayang, maka tidak akan ada manusia yang bisa menghalangi. Diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilimpahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan keberkahan. Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang terbaik itu adalah kita meminta dengan karunia Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Karena fadlun itu artinya, fadlun itu kalau bahasa diterjemahkan ke bahasa kita kelebihan. Kelebihan dalam segala hal. Kelebihan dalam umur, kelebihan dalam harta, kelebihan dalam keturunan, kelebihan dalam kebaikan, kelebihan dalam keberkahan, kelebihan dalam semuanya. Makanya kalimat fadlun itu banyak akan kita temukan dalam Al-Quran. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku, misalnya kita meminta apa misalnya. Tapi ingat dulu, Allahumma inni as'aluka min fadlik, fadlik. Fadlika itu dengan apabila Allah sudah memberikan fadl, maka tidak akan ada manusia yang menghalangi. Walau semua dunia ini sepakat bahwa orang ini tidak boleh seperti ini, maka Allah akan tetap bagi. Itu fadl namanya. Makanya urusan kita dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga apabila urusan kita dengan Allah, tidak akan kita pernah takut akan manusia, sebagaimana kita juga akan tidak lagi berharap kepada manusia. Baik, kita lanjutkan. Artinya ulama mazhab ini, mazhab itu tidak ada di zaman ulama mazhab. Jadi ulama mazhab itu tidak pernah sengaja mereka buat mazhab. Bisa dipahami? Imam Syafi'i tidak pernah menyangka kalau se-Indonesia ini akan memakai mazhabnya, tidak akan pernah menyangka. Karena dia di zaman dia menyebarkan ilmu, menyampaikan pendapat, selesai. Dia tidak akan pernah menyangka kalau dia punya mazhab berikutnya. Makanya mazhab itu baru muncul setelah mereka meninggal semuanya. Baru dikenal, oh inilah mazhab Abu Hanifah, oh inilah mazhab Malik, oh inilah mazhab Syafi'i, oh inilah mazhab Ahmad. Karena mazhab itu artinya cara pandang dalam mengambil dalil. Dalil itu kadang-kadang satu, tapi cara pandang berbeda. Itu masalahnya. Misalnya, kita contohkan ini misalnya. Setiap kita memandang ini, pasti kita punya kesimpulan masing-masing. Ada yang mengatakan warnanya bagus. Ada yang mengatakan warnanya tidak bagus. Ada yang mengatakan ini tempat ini paling disukai oleh perempuan karena warna-warni. Ada yang mengatakan tempat ini bagus untuk, padahal tempatnya cuma satu, tapi cara pandangnya tak sama. Kalau kita tanya satu-satu, apa pendapat Bapak tentang ini? Pasti jawaban kita tak sama. Itu disebut dengan madhab. Maka diambil dari kata-kata zahaba. Zahaba itu asal katanya adalah pergi. Mazhab, dia pergi kemana? Pergi itu banyak. Bisa ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke kiri. Perginya kemana? Maka itu disebut dengan mazhab. Imam Syafi'i perginya ke sini karena pandangannya seperti ini. Imam Malik perginya seperti ini karena pandangannya seperti ini. Maka disebut dengan mazhab. Agar kita tahu apa makna mazhab. Jelas sampai sini? Kita satu-satu ya. Kita sebenarnya bukan ramah tamah ya, tapi membuat kepala pecah ini. Baik ya. Baik. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Jadi mazhab. Nah, apabila kita tahu mazhab itu arti secara artinya, ini pendapat, apakah setiap ulama itu pasti benar mazhabnya? Bisa jadi benar, bisa jadi. Karena maknanya pendapat, bisa dipahami. Karena manusia yang sempurna itu adalah manusia yang tidak sempurna. Dan manusia yang mengatakan sempurna adalah mereka yang tidak sempurna. Paham? Tanda kesempurnaan kita, pahami baik-baik ya. Tanda kesempurnaan kita
adalah karena kita tidak sempurna. Jadi apa tanda kita sempurna? Manusia ini sempurna atau tidak? Sempurna. Apa tanda sempurnanya? Tidak sempurna. Paham ini? Ini mulai kepala sedikit panas nih. Baik, kita ulang lagi. Manusia ini sempurna atau tidak? Apa dalilnya? Walaqad khalaqnal insana fi ahsan. Bukan hasan, ahsan. Apa perbedaan hasan dengan ahsan? Hasan itu artinya sempurna. Ahsan itu artinya paling sempurna. Allah mengatakan hasan atau ahsan? Berarti kita sempurna atau tidak? Apa tanda kita sempurna? Apa tanda kita sempurna? Tidak sempurna. Itu baru. Paham ini maksudnya? Tanda kita sempurna adalah karena kita tidak dan orang yang mengatakan saya sempurna berarti dialah yang tidak sempurna. Karena yang sempurna secara mutlak hanyalah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya tanda kita sempurna, kita tidak sempurna. Makanya tanda orang pintar adalah ketika dia jahil. Sulit ini ya. Tanda orang pintar karena dia tidak pintar ya. Karena ada kejadian. Coba kalau ada orang yang juara selalu, tidak pernah tidak juara. Kira-kira orang ini sempurna atau tidak? Kami pernah menemukan ada orang dari TK, SD juara 1. Kemudian SMP juara 1 semuanya, tidak pernah juara. Pas kuliah tidak lulus, langsung gantung diri. Kenapa? Karena dia merasa selalu juara. Tiba-tiba dikala dia tidak juara, dia merasa gagal. Makanya gagal itu tanda sempurna. Paham ini betul ini? Rasakan dulu, oke. Baik. Sama dengan kaidah ini. Orang yang bermasalah adalah orang yang tidak punya masalah. Orang yang punya masalah, kita ulang lagi. Orang yang ini pikir baik-baik ya. Orang yang bermasalah, masalah itu bukan masalah. Yang masalah itu adalah orang yang tidak punya masalah. Jelas atau tidak? Kalau ada orang yang hidupnya tidak pernah sakit, kira-kira dia bermasalah atau tidak? Bermasalah. Siapa contohnya? Fir'aun. Apa ujung-ujungnya? Ini hadiahnya untuk Bapak pertama kali. Masya Allah. Ini langsung ya Pak ya. Masya Allah. Tambah bonus langsung kali. Tumben langsung hadiah Pak ya. Masya Allah. Allah membarik. Masya Allah, sehat ya Pak ya. Masya Allah. Coba lihat, karena tidak pernah sakit, maka ujung-ujungnya dia mengatakan dirinya. Tapi kalau kita ingin mengatakan diri kita Tuhan, tiba-tiba esok kena kanker, masih berani atau tidak? Itu dia. Makanya masalah itu bukan masalah, karena orang yang bermasalah itu mereka yang tidak punya masalah. Orang yang sempurna itu adalah karena tidak sempurna, dan orang yang mengatakan sempurna berarti dia tidak sempurna. Jelas ya? Jelas. Ada jelas ya? Sudah dipikirkan? Coba terangkan lagi. Silakan maju. Ini harus ada bukti. Apa? Baru dirasa dulu, masih belum selesai ya? Taib. Kita lanjutkan lagi. Ini pelajaran kita santai ya, tapi bikin kepala sakit. Seperti kaidah tadi yang disebutkan. Baik. Makanya kita kembalikan kepada mazhab tadi. Mazhab itu mungkin di sini ini kan masih bisa, biar nanti yang masuk bisa. Masya Allah, mohon maaf ya. Semoga dalam waktu dekat bisa memperluas musola kita ini ya. Karena terlalu kecil nih. Macam mana ini Bapak Pembina? Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, keberkahan dalam rezeki dan harta, amin. Kita lanjutkan. Kita kembalikan kepada mazhab tadi. Mazhab itu artinya pendapat, cara pandang. Makanya kalau itu artinya berarti bisa jadi benar, bisa jadi salah. Walaupun yang benarnya lebih banyak daripada salahnya. Karena ulama itu seperti itu ya. Ulama itu kita tidak boleh mereka menganggap kita itu.
menganggap mereka itu remeh. Karena ulama itu betul-betul memiliki, kalau bahasa kitanya, kalau kita punya 1 giga, otak kita ini 1 giga, kalau mereka 1 tera. Berapa 1 tera itu? Tahu 1 tera ya? Itu perbandingannya. Jadi jangan sok-sok depan ulama. Kita contohkan. Imam Bukhari. Contoh ya. Dan insya Allah di sini semua Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu, kalau belajar, dia pernah dalam 16 hari, tidak pernah bawa catatan. Kemudian hari ke-17, dia catat semua yang dia dengar dalam masa 16 hari. Lebih daripada 5.000 hadis. Makanya di sini insya Allah banyak Imam Bukhari ya. Karena nggak ada yang mencatat kan. Coba bayangkan. Jadi dia tidak bawa catatan. Sama dengan Imam Syafi'i. Agar kita tahu siapa ulama tersebut. Imam Syafi'i dikala dia waktu kecil. Jadi Imam Syafi'i itu dia lahir di Gaza. Semoga Allah menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di sana. Lahir di Gaza. Dan dia itu satu-satunya ulama mazhab yang nasabnya sama dengan Nabi. Jadi kakek Nabi dengan kakek Imam Syafi'i itu sama. Nama Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hisham bin apa lagi? Ini Nabi kita nih. Bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Banyak ya. Qusay ini kakek Nabi dan kakek Imam Syafi'i. Sama kakeknya. Itu kelebihan Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kamu bermadzhab Imam Syafi'i? Karena kakek Nabi dengan kakek Imam Syafi'i sama. Itu saja jawabannya. Itu salah satu ya. Karena setiap ulama itu mereka punya kelebihan masing-masing. Imam Syafi'i, dia lahir di Gaza. Kemudian dikala masa umur, ada yang menyebutkan 2 tahun, ada yang menyebutkan 4 tahun atau 6 tahun, dia dibawa oleh ibunya pergi ke Mekah untuk belajar agama. Sampai di Mekah, dia belajar ke sebuah kabilah Bani Huzail. Bani Huzail itu kabilah yang jauh di Mekah. Kenapa harus kabilah? Karena kabilah ini kampung. Karena kampung itu lebih sempurna bahasanya, lebih asli. Sama dengan Nabi. Nabi waktu kecil di mana? Bani Sa'idah itu di mana? Taif. Ini hadiahnya, Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Sudah pernah pergi ke Taif? Masya Allah. Semoga kembali dipanggil lagi ya. Masya Allah. Masya Allah sehat selalu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi Halimah, karena ibu Nabi itu ada 3 kan? Ibu Nabi ada 3. Tahu kita kalau ibu Nabi ada 3? Siapa nama ibu Nabi? Aminah yang pertama. Yang kedua? Halimah. Yang ketiga? Siapa Pak? Nah, tambah lagi hadiahnya Pak. Masya Allah. Ini adalah buku baru? Masya Allah. Kayaknya Bapak yang borong semua nih. Sehat selalu Pak ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ibu Nabi itu ada 3 ya. Nah, Nabi SAW, Nabi itu besar di mana? Kecilnya di Taif. Taif itu kampung atau kota? Makkah itu kampung atau kota? Kenapa Nabi ke Taif? Bahasa salah satunya. Karena kalau di kota itu sudah campur kan. Di sini bahasa Betawi atau bahasa Sunda? Campur Betawi ya. Marah nanti yang Sunda. Nanti marah nanti orang Padang. Orang Padang marah orang Padang. Macam mana? Berarti campur kan? Nggak bisa lagi di sini Betawi, nggak bisa lagi. Ini Sunda nggak bisa lagi. Di sini Padang nggak bisa lagi. Karena sudah bercampur. Bisa dipahami. Nah begitu juga Mekah. Semua datang ke sana. Bercampur. Kalau Nabi tumbuh di Mekah, nanti bahasa Nabi bercampur. Karena bahasa Arab dengan bahasa Habasyah lain. Orang Arab dengan orang Syam lain. Yaman dengan Arab lain. Walaupun mereka sama-sama Arab. Tapi lahjah, cara mengomong, cara bercakap itu lain. Bisa pahami ya? Makanya kenapa Nabi harus tumbuh di Taif, di kampung, untuk mengambil bahasa fusha asli orang-orang kampung. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i kalau dalam masalah bahasa itu nomor 1. Makanya jangan main-main dengan Imam Syafi'i. Nah, itu istilahnya. Taib, ini contoh saja. Kemudian Imam Syafi'i itu Bapak, ikhwatul Islam. Jadi dia pergi ke Huzail, namanya Bani Huzail. Kemudian, dikala dia berumur 7 tahun, dia bisa menguasai bagian bahasa Arab. Karena itu kunci daripada belajar agama. Jadi kalau ingin belajar agama, ambil dulu kuncinya. Apa kuncinya? Bahasa Arab. Maka nanti belajar bahasa Arab ya.
Walaupun hanya dapat ana dan anta saja, tidak apa-apa. Karena tidak masuk surga yang tak pandai bahasa Arab. Ah, ini berat nih. Karena di surga. Nah, satu lagi Pak, silakan Bapak ambil pilih. Kayaknya Bapak yang borong hari ini ya. Masya Allah, Allah barik. Itu kan istilahnya, karena ada yang menyebutkan karena di surga bahasa Arab, atau karena sholat kita juga bahasa, azan kita juga bahasa. Gitu istilahnya. Jadi kalau jangan bersedih yang tak pandai bahasa Arab ya. Jadi ada makna tafsiran di belakangnya, seperti tadi salah satu contohnya. Baik, kemudian setelah 7 tahun dia pergi ke Madinah. Nah, itu ceritanya. Pergi ke Madinah, belajar kepada Imam Malik. 7 tahun itu besar atau kecil? Kalau anak kita 7 tahun, apa perangainya? Betah dia tidak duduk seperti ini? Nggak betah kan? Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i datang ke kota Madinah, dan di Madinah itu ulama yang terkenal itu adalah Imam Malik. Imam Malik itu punya kitab namanya Al-Muwatta. Dan kitab Al-Muwatta itu adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Berarti mana yang paling pintar, Imam Bukhari, Imam Malik atau Imam Syafi'i? Tadi Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya. Mungkinkah murid lebih pintar dari guru? Mungkin. Kalau kita. Kalau mereka? Macam mana? Imam Syafi'i masih 7 tahun. Imam Malik sudah mengajar hadis di Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu di antara salah satu kelebihannya, dia itu miskin. Jadi miskin itu kelebihan atau kekurangan? Atau takdir? Tergantung bagaimana cara-cara kita menyikapinya. Tapi semua takdir Allah pasti yang terbaik. Kaya bersyukur, miskin bersabar. Yang penting semuanya masuk surga. Itu yang terpenting. Terlepas daripada itu semua. Jadi ketika Imam Syafi'i itu miskin, saking miskinnya dia tidak punya catatan. Untuk menulis tidak ada catatannya. Jadi bukan dia tidak mau catat, tapi karena memang tidak ada tempat untuk mencatat, dan alat untuk mencatat tidak ada. Kalau kita ada, alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Nah, ketika dia sampai ke majlis Imam Syafi'i, jadi dia duduk, anak-anak duduk, kemudian dia seperti ini. Gitu. Nah, Imam Malik melihatnya kira-kira risih atau tidak? Majlis Imam Malik itu adalah majlis yang serius, karena yang dibahas hadis Nabi. Majlis yang serius karena pembahasannya itu adalah hadis Nabi SAW. Tidak boleh dijadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai candaan. Bahaya. Karena agama bukan untuk dicandakan. Kemudian dikala Imam Malik melihat Imam Syafi'i, jadi seperti orang main-main. Kemudian dia tidak tenang. Setelah majlis selesai, setelah selesai pengajian, maka Imam Malik memanggil. Waktu itu belum kenal ya. Imam Malik belum kenal siapa Syafi'i. Imam Syafi'i kenal. Tapi Imam Malik belum kenal Syafi'i. Kemudian dia panggil, wahai gulam, kesini kamu. Ta'al, kesini. Tahukah kamu kalau ini adalah majlis di Masjid Nabawi yang kita bahas adalah hadis-hadis Nabi SAW? Kenapa kamu bermain-main? Maka Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak bermain-main. Terus tadi kamu seperti ini? Kata Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Tadi saya sedang mencatat. Imam Malik kembali bertanya, mana catatannya? Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak punya catatan. Karena memang miskin. Tidak ada catatan. Kertas pun selembar tidak ada. Tapi saya catat, kalau kamu tidak percaya, silakan. Aku akan bacakan semua hadis yang dibaca dari awal sampai akhir. Aku akan bacakan. Maka di saat itulah Imam Malik mulai kaget. Ini tantangan, cabaran ini. Kemudian dibacakan oleh Imam Syafi'i tanpa salah satu pun. Kalau kita doa tadi sudah hafal atau belum? Itu masalahnya. Makanya tadi kita sebutkan jangan main-main dengan para ulama. Kita 1 giga, mereka 1. Itu dia. Bahkan kami selalu mencontohkan dosen kami ya. Dosen kami yang mengajar di Masjid Nabawi. Dia sudah tua ya, 95 tahun. Diberikan umur panjang. Dia satu-satunya ulama hadis. Hadis itu pelajaran yang paling berat. Hadis itu bukan qala Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat. Bukan. Itu matan namanya. Matan.
Hadis itu ada yang meriwayatkan. Kamu dapat dari mana? Kamu dapat dari mana? Kamu dapat dari mana? Kamu dapat dari mana? Kami dapat dari Nabi SAW ujungnya. Itu baru hadis. Jadi senang atau susah? Jadi ahli hadis itu susah. Yang mudah itu berhadas. Jadi ahli hadas ya. Ahli hadis itu susah Bapak Ibu. Makanya orang yang berkecimpung dalam dunia hadis, mereka paling dekat dengan kebenaran. Itu kaedahnya. Kalau kita ingin dekat dengan kebenaran, iya, di dunia ini perselisihan tidak akan pernah bisa dihindarkan. Perselisihan itu adalah hukum alam, bukan tujuan. Bisa dipahami? Hukum alam itu memang seperti itu. Jangankan antara kita, antara pasangan suami istri, berselisih atau tidak? Bahkan setiap hari kita bergaduh kan? Itu istilahnya. Antara anak kembar, yang sama-sama lahir, kembar, berselisih atau tidak? Itu hukum alam. Jadi bedakan antara hukum alam dengan tujuan. Apakah ada di antara kita yang sengaja berselisih? Sengaja dia bergaduh? Ada atau tidak? Tidak ada. Tapi memang itu hukum alam. Makanya dikala terjadi perselisihan di antara kita, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ambil semua hadiah untuk dia. Apa? Kembalikan? Semua mengatakan seperti itu. Semua. Jadi kalau kita berbeda, apa yang pertama kali kita lakukan? Apa? Semua kita mengatakan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil. Terus apa sambungnya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Semua kita mengatakan seperti itu. Semua. Fatabayyanu. Kita kalau sudah bergaduh tuh nengok muka saja tak mau. Iya atau tidak? Kita yang fair-fair aja ya. Terus apa yang pertama kali kita lakukan? Disinilah kesalahan kita bersama. Karena kebiasaan kita itu menjadikan perbedaan itu tujuan. Kalau sudah menjadikan perbedaan itu tujuan, maka kita akan selalu bergaduh. Kalau kita demikian, maka hati akan menjauh. Hilang yang namanya ukhuwah. Ini muslim, ini muslim. Bagaimanapun hak seorang muslim pasti ada. Kalau kita tahu itu bukan tujuan. Tapi kalau itu sudah menjadi tujuan, kita tak nak tengok lagi. Salam pun tak nak jawab. Assalamualaikum. Iya atau tidak? Banyak tidak kaum muslimin seperti itu? Karena mereka jadikan perbedaan sebagai tujuan. Perbedaan itu hukum alam, bukan tujuan. Makanya dikalakan kita pertama kali kita berbeda. Berbeda dalam apa saja. Baik itu dalam urusan dunia. Berbeda itu bukan hanya urusan agama. Urusan dunia, urusan agama. Tapi kita fokus dalam urusan agama. Apa yang pertama harus kita lakukan? Kalau tidak tahu kita tutup assalamualaikum. Macam mana? Syukur dan bersabar. Betul kalau kita sudah bergaduh sama istri bisa bersabar, bersyukur. Itu baru sama istri, apalagi sama orang lain. Penuntut ilmu. Hasad yang paling tinggi itu adalah antara penuntut ilmu. Imam Bukhari itu meninggal gara-gara penuntut ilmu. Agar kita tahu kenapa dia meninggal. Ini panjang cerita kita nih. Kita cerita ulama ya. Baik, jadi apa yang kita lakukan? Kalau tidak, assalamualaikum ini. Mas sendiri. Macam belum betul ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Taruh. Itu kalau mau kawin dua. Ini ada ibu di bawah ya. Ini bahaya ini ya. Apa? Apa? Girlfriend. Kerunya dari mana? Apa? Kerunya. Kerunya. Dari depan. Kisi-kisi ya. Itulah yang kita lupa semuanya. Itulah yang kita lupa. Yang kita tahu hanya bergaduh saja. Dikala kita ada masalah, maka yang pertama kali kita lakukan adalah berdoa. Lupa kita berdoa. Pertanyaan kedua, doanya apa? Nah, doa lagi, menghafal lagi. Itu yang harus kita ingat. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatir as-samawati wal ard. Alim al-ghaybi wal shahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'izni.
innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Karena dikala berbeda, setiap kita pasti menganggap kita yang benar, iya atau tidak? Terus kapan kita bertemunya? Bisa dipahami? Disitulah. Makanya Imam Syafi'i setiap kali berdebat, dia mengatakan, ya Allah, berikan kepadaku taufik, hatiku ini jaga. Kalau dia benar, biarkan aku bisa mengikuti dia. Kalau saya yang benar, mudahkan dia untuk mengikuti saya. Selesai. Kalau kita berbeda, ingin saling menjatuhkan. Itu masalahnya. Makanya para ulama itu, atau doa yang pertama kali yang harus kita hafal ini. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, wa Mikail wa Israfil. Itu nama-nama malaikat. Jibril itu namanya Abdullah. Maka il di dalam bahasa Ibrani atau bahasa dulu itu Allah. Jibril, Israel. Apa arti Israel? Abdullah. Maka jangan pernah celah Israel. Yang salah itu Yahudinya, bukan Israelnya. Jibril, Mikail, Israfil. Israel ada atau tidak? Ada. Tapi hadisnya tidak kuat. Kalau secara hadis. Kita bicara tentang hadis ya. Kalau tidak percaya, silahkan selidiki sendiri. Nah ini mulai berbeda kita nih. Makanya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Yang menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang zahir dan yang tidak zahir, yang batin dan yang zahir, yang tampak dan yang tidak tampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, yang menjadi hakim ketika hambamu berbeda adalah engkau ya Allah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, engkau yang menjadi hakim kami bersama dikala kami berbeda. Kemudian ihdini, itu dia, ihdini, tunjukkan aku. Jadi kita mengambil sesuatu itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Makanya disebut ihdini lima ikhtulifa fi. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk mana yang benar terhadap yang diperselisihkan. Berikan petunjuk, bukakan hatiku. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haq. Yang benar itu yang mana ya Allah, tunjukkan. Karena kalau Allah tidak memberikan petunjuk, siapa yang memberikan petunjuk? Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haq innaka tahdi ila siratim mustaqim. Karena engkaulah yang bisa memberikan petunjuk kepada yang jalan yang lurus. Pertanyaannya, kita sudah hafal atau belum? Nah, itu lagi masalahnya. Macam mana nih? Bisa dipahami? Jadi kita lanjutkan atau tidak? Cukup dulu sampai di sini? Cukup lah ya. Ini doanya sudah tidak hafal-hafal nih. Imam Syafi'i juga bukan kita kan? Imam Bukhari juga jauh. Macam mana nih? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi ila siratim mustaqim. Baik, tadi ceritanya sampai di mana ya? Kami sudah mulai lupa nih. Imam Syafi'i sudah selesai belum? Nah, Imam Syafi'i, Imam Malik, karena Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Malik itu punya kitab yang tadi kita sebutkan Al-Muwatta, kitab yang paling benar. Dan yang menyebabkan dan yang menyebutkan kalimat ini adalah Imam Syafi'i itu sendiri. Kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta. Yang mengatakan kalimat ini adalah Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan yang demikian? Yang paling benar setelah Al-Quran itu Al-Muwatta atau Imam Bukhari? Wajar kan kita bertanya seperti itu? Yang paling benar setelah Al-Quran itu Al-Muwatta atau Imam Bukhari? Nah, yang mana nih? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan dan bertanggung jawab. Itu yang penting. Yang tua dulu ya. Baik, sila. Kenapa Bapak bedakan sekarang dengan zaman Imam Syafi'i? Karena Imam Bukhari setelah Imam Syafi'i muncul. Kalau Imam Malik? Imam Malik itu setelah Syafi'i atau setelah Bukhari atau sebelum Bukhari? Imam Malik. Sebelum. Apa buktinya sebelum? Karena Imam Syafi'i guru pada Imam Malik. Terus Imam Bukhari gurunya siapa? Bukhari gurunya Imam Ahmad. Betul ini. Terus Imam Ahmad apa hubungannya dengan Imam Syafi'i? Berarti mana yang lebih tua?
Masya Allah. Itu cuma perdebatan ya supaya ya ujian tesis lah. Masya Allah. Silakan Pak. Ini 2 ya Pak ya. 3 lah. Karena terlalu banyak ujiannya tadi ya. Masya Allah. Syukran. Allah yang barik. Nah, perkataan seperti ini. Nah, kenapa kita bisa mengatakan seperti ini? Itulah gunanya kita harus tahu tentang ulama. Karena Imam Malik itu lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179. Meninggalnya tahun 179. Imam Syafi'i baru lahir tahun 150. Meninggalnya tahun 204. Berarti mana yang lebih senior? Imam Malik. Imam Bukhari baru lahir tahun 194. Kira-kira Imam Bukhari dengan Imam Malik bertemu atau tidak? Berarti kenapa Imam Syafi'i mengatakan yang paling benar adalah Muwatta? Karena Imam Bukhari belum. Itu dia. Berarti mana yang paling kalau kita bandingkan antara kedua-duanya, Muwatta atau Imam Bukhari? Salah. Dua-duanya. Kenapa harus kita pilih? Saya nggak suruh milih. Saya hanya bertanya. Iya kan? Jelas. Tapi kalau, enggak usahlah tapi kalau ya, tapi intinya seperti itulah. Jadi Imam Malik itu punya kitab Muwatta yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kitab yang terbaik. Kemudian dia pun belajar kepada Imam Malik di kota Madinah. Maka sanad para ulama mazhab itu semuanya bersambung. Dan sanad yang terbaik itu sanad Imam Malik. Karena Imam Malik itu punya sanad emas kalau bahasa kitanya. Malik, dia mengambil sanad emas itu dari Nafi'. Nafi' itu Maula Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengambil dari Nabi SAW. Itu disebut dengan sanad emas. Atau dalam bahasa istilah hadisnya as-sulasiyat. As-sulasiyat itu artinya yang punya jarak dengan Nabi hanya 3 orang saja. Disebut dengan as-sulasiyat. Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu bukan Sahih Bukhari namanya. Al-Jami' As-Sahih. Jadi Sahih Bukhari itu istilah kita saja. Imam Bukhari tidak pernah mengatakan Sahih Bukhari. Bisa dipahami? Namanya adalah Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih yaitu perkumpulan hadis-hadis yang sahih. Al-Jami' As-Sahih. Apa tadi kita ceritakan? Tentang apa tadi ya? Saya lupa. Sanad ya. Sanad ini, kalau Imam Malik, kalau Imam Bukhari, dia punya 21 hadis dalam Sahih Bukhari, Al-Jami' As-Sahih yang sulasiyat. Sulasiyat itu artinya yang, karena semakin dekat jaraknya dengan Nabi, semakin kuat. Sama dengan kita bercerita, saya mendapatkan kabar dari Bang Alpian. Bang Alpian mendapatkan dari abang kita, dari bapak kita. Kemudian jaraknya 2. Tiba-tiba datang Ustaz Harun. Dia mendapatkan kabar dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Baru ujung-ujungnya. Mana yang paling betul? Yang panjang sanadnya atau yang pendek? Karena semakin panjang sanadnya semakin lemah. Makanya cerita itu kalau nggak bersanad berarti itu dia. Kan itu cerita kita manusia aja biasa. Begitu juga dengan hadis Nabi. Semakin singkat jaraknya dengan Nabi semakin kuat. Semakin jauh jaraknya dari Nabi semakin lemah. Semakin tidak ada jaraknya dengan Nabi berarti dusta. Keadaannya jelas. Kamu dari mana kamu dapatkan kabar ini? Saya dengar-dengar seperti itu. Itu dusta namanya. Makanya kalau di dalam istilah hadis, kalau sudah qila, itu marid namanya, marid, sakit. Qila itu dikatakan, saya dengarkan seperti ini, itu sakit namanya. Dalam istilah hadis. Ada illahnya. Dan itu adalah ilmu yang paling berat. Tapi kita kembalikan lagi. Dalam Sahih Bukhari itu punya 21 hadis sulasiyat. Imam Muslim tak punya. Imam Muslim punya rubaiyat. Antara dia dengan Nabi 4. Kemudian Imam Abu Daud tak punya. Yang punya itu adalah Imam At-Tirmidzi. Kemudian Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah punya 5. Tapi kelima-limanya kurang kuat secara sanadnya. Terlepas daripada itu semua, yang paling kuat itu adalah Imam Malik. Karena dia sanadnya dengan Nabi dekat. Nah, Imam Syafi'i ambil dari Imam Malik. Imam Ahmad ambil dari Imam Syafi'i. Dan ketiga orang ini ulama hadis. Sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Tinggal Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dari mana jalurnya? Ada yang tahu?
Dan Imam Abu Hanifah itu yang paling tua di antara ulama madhab ini. Imam Abu Hanifah itu lahir pada tahun 80, artinya 80 Hijriah. Berarti berapa jarak antara Imam Abu Hanifah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa? 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 Tentu kita bertanya dulu, kapan Nabi wafat? Tahun 12 atau 13? 13 atau 12? 13, Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Tapi jawabannya salah ya. Iya, apalagi yang betul. Tahun 11. Nabi wafat tahun 11. Berarti 80 kurang 11 berapa? Berarti jarak dia dengan Nabi hanya 60. Jadi jangan main-main dengan Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Malik mengatakan, kalau tiang ini, apabila Imam Abu Hanifah mengatakan tiang ini terbuat dari apa ini? Dinding ini, dari beton. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tiang ini terbuat dari emas, niscaya kita semua akan percaya. Bukan sikoh. Kuat. Kan 1 tera. Yang tadi kita sebutkan. Saking kuatnya hujahnya. Orang yang kalau kuat hujahnya, kita tidak akan bisa ngelawan. Bisa dipahami? Makanya kalau ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah terbuat dari emas, semua kita akan percaya. Padahal kita tahu kalau ini terbuat dari 1 tera. Jadi ulama itu seperti itulah kira-kira. Taib ya. Paling tidak kita sedikit mendapatkan wawasan tentang masalah ulama mazhab ya. Tapi masih banyak lagi yang harus kita pahami. Namun waktu juga yang memisahkan kita. Bukan waktu ya. Karena kami terlambat. Jadi kami mohon maaf ya. Insya Allah sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada di antara kita yang bertanya maka bisa. Silakan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan mazhab itu kalau saya pikiran selama ini hanya banyak dalil, kemudian si imam itu ngambil satu gitu. Ternyata satu dalil bisa bercabang. dipahami oleh berbagai gitu. Itu benar ya. Bagaimana kalau banyak imam ini ada dalil A, Syafi'i, dalil B, kemudian si imam A ini ngambil satu. Nah, harus ambil satu masa dua-duanya ambil gitu. Taib, masalah ini. Jadi tadi kita dijelaskan ya, kalau ulama itu, kalau sudah 2 dalilnya, maka semua tidak akan berbeda, jelas. Kalau kedua-duanya benar, maka kedua-duanya harus diambil. Itu tidak boleh diambil salah satunya, tidak boleh. Maka kalau kedua-duanya benar, maka itu disebut dengan ikhtilaf tanawu'. Ikhtilaf tanawu' itu perbedaan yang beraneka ragam. Semuanya benar. Dan itu kelonggaran dalam agama. Bisa dipahami? Beraneka ragam dalilnya itu cara kita baca Quran, berapa cara macam baca Quran? Ada 7. Boleh tidak kita pilih salah satu di antara yang 7? Semuanya kita ambil. Walau yang kita baca salah satunya. Tanda apa? Kelonggaran. Karena bahasa kita itu kadang-kadang tak sama cara mengucapkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin kata kita. Kata kawan kita Maliki Yaumiddin. Ihdinas sirata. Banyak yang tidak bisa mengucapkan sad, maka dia ucapkan sa. Ihdinas sirata. Banyak yang tidak bisa mengucapkan sad dan sa, tapi mereka menggunakan za. Ihdinas zirata. Betul atau salah? Diambil salah satunya atau semuanya? Kalau salah satu kita tuduh yang lain. Kemampuan masalah itu. Semuanya diambil. Tapi walau yang dipakai, yang lain tidak salah. Tidak, maka itu disebut dengan ikhtilaf tanawu'. Ikhtilaf itu bukan satu, banyak macamnya. Ada ikhtilaf tanawu'. Ada ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad itu, misalnya ada 2 dalil. Karena kita itu bukan hanya dalil. Semua orang berdalil. Dalil itu harus dilihat lagi dari 3. Yang pertama, dalil itu otentik atau tidak. Dan dalil Al-Quran dan Sunnah pasti otentik. Yang kedua, bagaimana sanadnya. Yang ketiga, bagaimana cara pendalilannya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum qaumun khasimun. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum-kaum yang suka berdebat.
Kemudian tiba-tiba, ini mohon maaf ya, jangan tersinggung, hanya contoh. Kemudian tiba-tiba saya mengatakan, sesungguhnya suku Sunda itu suka berdebat. Kira-kira suku Sunda sakit hati atau tidak? Kemudian saya pakai dalil ini. Nyambung atau tidak? Nyambung atau tidak? Nggak nyambung. Begitulah kebanyakan kaum muslimin. Dia punya dalil, tapi dalil yang dipakai tak menyambung. Jadi banyak ya, ada namanya sebuah kitab yang sangat indah. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam, mengangkat. Raf'u itu artinya mengangkat. Al-Malam, malam itu artinya celaan. Artinya jangan dicela. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, terhadap para ulama-ulama di kala mereka berbeda. Karena mereka berbeda itu bukan tujuan. Seperti yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, di kala mereka berbeda, hadis itu tak sama sampainya. Bisa jadi satu hadis sampai kepada ulama ini, tak sampai kepada ulama ini. Apalagi di zaman dahulu kala, tak sama dengan zaman sekarang. Kita pun sekarang mudah mencari hadis, tapi bisa tidak membaca hadis. Kita lebih suka baca Facebook kan? Instagram. Padahal hadis itu mudah didapatkan. Ulama dulu, mereka mencari hadis berjalan. Cari satu hadis berjalan 1000 kilo. Macam mana? Abdullah bin Unais berjalan 1 bulan hanya mencari satu hadis. Kita hadis itu ada di depan mata. Di sini. Tapi tak pernah kita buka-buka. Jadi maknanya ulama itu ketika mereka berbeda, bisa jadi yang satu sampai hadis, yang satu tak sampai. Zaman dulu coba bayangkan. Susah mendapatkan hadis itu, tak senang. Kemudian kadang-kadang sama-sama sampai hadis, mereka berbeda dalam cara pandang penilaian. Yang satu mengatakan hadis ini tak kuat, jalurnya ini. Yang satu mengatakan hadis ini kuat, jalurnya itu dia. Maka disebut dengan Raf'ul Malam. Makanya kalau kita baca kitab ini, Allahu Akbar, terbuka wawasan kita. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Jangan dicela ulama-ulama. Dan ini dikarang oleh imam yang mungkin ada sebagian kita yang memujinya, ada sebagian kita yang mencelanya. Yaitu Imam Ibn Taimiyah. Dia yang tulis kitab ini. Jangan dicela para ulama di kala mereka berbeda. Kemudian dia sebutkan kenapa para ulama itu berbeda. Bisa jadi karena hadisnya. Bisa jadi karena yang satu sampai hadis, tak sampai hadis. Bisa jadi cara pendalilan hadis. Kita contohkan. Contoh yang masyhur bagi kita bersama. Menyentuh laki-laki perempuan yang bersentuhan setelah berwudu. Batal wudu atau tidak? Imam Syafi'i batal, yang lain? Kalau kita berbicara tentang batal atau tidak batal, ada yang mengatakan batal secara mutlak, ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak, ada yang mengatakan batal kalau dengan syahwat. Itu secara umum. Nah pertanyaannya, apa dalilnya? Kalau kita menyebutkan Imam Syafi'i seperti ini, semua orang juga bisa. Kita tak boleh langsung berbeda, kita harus tahu dulu dari mana mereka berbedanya. Kenapa mereka berbeda? Bisa dipahami? Betul nih, paham nih. Jadi kenapa mereka berbeda? Bukan misalnya ada orang yang kebocoran ban mobil, kemudian dia pergi ke bengkel, langsung ditambah angin atau diperiksa dulu. Masa kita kalah sama tukang ban? Bisa dipahami? Dia periksa dulu, kenapa nih bocor? Apakah karena memang angin kurang, atau aspal panas, atau karena ada paku? Setelah dia mengambil kesimpulan, oh ternyata ada paku. Setelah dia tahu, apa yang dilakukan? Tambal dulu. Setelah itu baru tambah angin. Padahal kita datang ke situ untuk cabut paku atau tambah angin. Bisa dipahami atau tidak? Makanya jangan kalah sama tambal. Begitulah. Makanya semua ulama mazhab itu sepakat. Jangan, tidak halal bagi kalian mengambil pendapatku sampai kalian tahu dari mana kami mengambilnya. Sama dengan tukang tambal ban tadi. Nah masalahnya kita lebih parah dari itu tambal ban itu masalahnya. Kenapa? Apa hukum wanita yang bersentuhan dengan laki-laki di kala setelah berwudu? Oh Ustaz batal. Oh Ustaz tak batal. Semua orang juga bisa bercakap seperti itu. Tapi masalahnya dari mana? Kita menampilkan aura pemerintah. Yang mananya? Tentu itu pertanyaan kan, wajar kan? Seperti itulah ternyata. Ternyata tidak mudah kan? Sehingga kalau tidak mudah maka kita akan berhati-hati. Bukan berdebat ya. Berhati-hati. Berhati-hati. Yang satu mengatakan aula mastumun nisa. Yang lain mengambil qiraat yang lain. Ternyata mereka berbeda karena qiraat ternyata. Qiraat yang lain au masastum. Apa makna masastum? Nantilah cari sendiri ya.
Kita hanya buka kunci-kunci saja. Ini kan insya Allah semua di sini kan takmir masjid kan. Takmir masjid itu pandai bahasa Arab dan cari sendiri. Kita hanya kasih kunci saja. Kan itu undangannya Ustaz Harun ya. Undangan Ustaz Ramah Tama, TKM Masjid, keluarga besar yang ada di sini. Semoga Allah menjaga kita bersama. Baik, makna yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Baik, silakan Pak. Itu sekarang bagian saya masih itu masalah subuh. Sementara di antara kita dan itu ada masalah yang mengatakan itu tidak full. Ini mana Ustaz? Khilafiyah atau Baik, Bapak mau yang mana? Tentu kita tanya lagi, dari mana sumbernya? Sama, kaedahnya sama semuanya. Supaya nanti kalau kita mengatakan itu salah, kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu yang terpenting. Mengatakan ini benar, mengatakan ini salah, tidak ada masalah. Tapi tanggung jawab yang sulit. Bisa dipahami? Kemudian ketika kita mengatakan itu salah, kita harus tahu. Nanti kalau Allah bertanya, kenapa kamu mengatakan salah? Ya Allah, dulu saya membaca hadis nabimu seperti ini. Maka saya mengatakan salah. Selesai. Ketika kita mengatakan itu khilafiyah, maka kita ditanya, kenapa kamu mengatakan khilafiyah? Ya Allah, karena ada dalil seperti ini. Ini kuat, ini kurang kuat, ini kuat. Itu saja. Bisa dipahami? Makanya khilafiyah, perbedaan itu bukan tujuan. Tapi perbedaan itu adalah hukum. Kita itu Bapak Ibu, ikhwatul Islam, dituntut untuk mencari. Maka belajarlah untuk mencari. Jangan hanya mengatakan ini salah, jangan mengatakan ini khilafiyah. Tidak sampai di situ. Yang terpenting itu nanti kalau Allah tanya kepada kita, kita sudah bisa mempertanggungjawabkan. Ibarat kita punya tesis, sudah tulisan, kemudian nanti dosen bertanya, kenapa kamu mengatakan seperti ini? Pendapat kita dengan dosen itu tak sama, tapi apakah dosen akan berani menyalahkan kita? Tidak, karena kita sudah punya alasan, walaupun alasan kita tak sama dengan dia. Jadi setiap kita itu akan bertanggung jawab. Bapak bisa pahami ya? Nah sekarang kita kembalikan, yang satu mengatakan ini. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Kalau dia gini-gini disebutkan dalil hujah-hujah, selesai. Yang satu mengatakan khilafiyah, yang satu mengatakan salah. Kenapa kamu mengatakan khilafiyah? Seperti ini dalilnya, ini dalilnya, ini. Selesai. Terus di mana masalahnya? Di mana masalahnya? Masalahnya berdebat orang awam. Makanya orang awam itu tidak boleh Kita ini orang awam atau tidak? Jangan berdebat. Tapi udah mau belajar atau tidak? Ini kita belajar di sini. Belajar itu harus buka hadis ya. Ini masih kunci-kunci semua. Hadis ini belum lagi masuk. Bisa dipahami Pak ya? Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Tentunya kita, karena tujuan kita di sini hanya ramah tamah ya. Jadi kita tidak terlalu berlama-lama, walaupun sudah lebih dari 60 menit nih, sudah hampir 80 menit nih, tapi tambah terasa. Tapi semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kesalahan, kekurangan, kebodohan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.